Halo, aku Lintang Imas. Oke, kalau jadi masalah ini kayak ini sih, pasti berat banget buat si anaknya juga. Karena ketika keadaan bingung, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau jadi apa nantinya, dan ketika udah ada ide, udah tahu mau apa gitu, orang tua nggak restuin atau malah bahkan meremehkan ya, itu pasti susah banget buat si anaknya. Oke, karena ini ya, ini kan masa remaja ya. Masa remaja kan masa pencarian identitas diri. Kalau masa pencarian identitas dirinya belum tuntas atau belum selesai gitu, nah salah satu dampaknya kan bisa ke kebingungan dalam penentuan karir ini sih. Karena belum tahu minatnya apa, jadi belum tahu mau ngapain nantinya, mau jadi apa gitu kan. Nah, apalagi penentuan jurusan kuliah. Nah, beberapa penelitian tuh mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pengambilan jurusan kuliah kan orang tua ya, harapan orang tua. Nah, tapi penelitian lain tuh juga mengatakan bahwa ketidakcocokan antara harapan anak dan orang tua itu dapat menyebabkan kesulitan anak untuk merencanakan karirnya di masa depan. Salah satunya pemilihan jurusan itu tadi sih. Oke. Kalau menurutku ini mungkin bisa ini ya, orang tua dulu lah yang mau menanyakan dan mengomunikasikan harapan mereka terhadap si anak. Itu nanti gimana, ambil jurusannya apa gitu juga. Atau juga perlu kasih ini sih, kayak semacam dukungan emosional, kasih informasi juga tentang dunia perguruan itu kayak gimana. Terus kasih fasilitas untuk anaknya itu mengembangkan bakatnya lagi juga gitu. Sama ini, kalau ini bagus sih, semisal kalau mau datang ke psikolog gitu buat tes minat, tes bakat gitu ya, itu bakalan bisa jadi pertimbangan buat menentukan jurusan kuliah. Kalau buat si anak sih mungkin dia bisa cari tahu tentang dunia perguruan itu kayak gimana ya, jurusan ini perlu pengetahuan apa dan apa gitu kan. Terus bisa juga identifikasi nilai rapot atau selama proses belajar SMA itu bagus di mana, olahraga kah atau seni atau biologi gitu. Sama itu lagi sih, tes psikologis, tes bakat, tes minat, tes pribadian gitu yang sangat bisa dipertimbangkan buat penentuan jurusan kuliah. Oke, mungkin aku dapat ngerti ya maksud dari orang tua. Pada umumnya sih orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik kan buat si anak, supaya anaknya itu kedepannya bisa sukses dan bahagia dalam kehidupannya. Meskipun baik mindset ini, tapi seringkali kurang tepat gitu. Karena kalau kita refleksikan, apakah benar sih konsep terbaik, sukses dan bahagia menurut orang tua itu sama dengan konsep terbaik, sukses dan bahagia menurut anak? Menurut konsep psikologi perkembangan yang saya ketahui, anak itu lebih cocok diibaratkan sebagai kado gitu. Yang mana anak itu lahir dengan potensi dan bakatnya masing-masing yang pastinya berbeda gitu. So dari mindset itu setidaknya ada 2 set langkah yang saya sarankan dapat dilakukan oleh orang tua. Pertama, coba cari tahu apa aja sih potensi yang dimiliki oleh anak. Berikan kesempatan anak untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Ajak anak buat berdiskusi. Di sini orang tua tetap dapat memberikan input yang konstruktif ya. Karena sejumlah riset itu membuktikan kalau remaja itu seringkali gak sadar bahwa keputusannya itu sangat dipengaruhi oleh emosinya, jadinya kurang realistis gitu. Nah, selain itu sebenarnya orang tua juga dapat membantu mengidentifikasi apa aja potensi anak dengan melihat hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan menyenangkan oleh anak gitu. Ingat tapi di sini potensi itu nggak melulu masalah akademis, melainkan merupakan sesuatu yang jauh lebih luas daripada itu. Maka dari itu saya menyarankan para orang tua di luar sana untuk membaca artikel mengenai konsep multiple intelligence Gartner.
Kedua, dukung pengembangan potensi anak. Bukan berarti di sini membiarkan anak untuk melakukan apapun yang diinginkannya loh ya. Tapi berikan batasan-batasan sambil tetap mendorong independensinya. Selain itu, apabila anak melakukan suatu hal yang positif, coba untuk apresiasi atas kerja kerasnya. Namun ketika anak melakukan suatu hal yang destruktif bagi dirinya sendiri di masa yang akan datang ya, coba rangkul dan katakan, yuk nak kita bicara tentang hal tersebut supaya kamu kedepannya dapat menghadapi hal tersebut dengan lebih baik gitu. Sebelumnya keren banget sih punya keinginan buat masuk 10 besar itu, udah bagus banget. Jadi sebenarnya emang kalau di masa remaja itu mulai ada perasaan kayak diperhatiin banget sama orang lain, jaim lah, kayak ngerasa harus jaim gitu. Dan juga mulai muncul perasaan kayak rasa percaya diri, ngerasa diri itu oh spesial, keren gitu. Intinya sih kayak mulai berfokus sama diri sendiri gitu ya. Dan itu tuh perasaan yang gak apa-apa, normal gitu loh. Perasa kayak aku pengen masuk 10 besar biar aku dipandang hebat, itu gak apa-apa, itu normal. Karena kan lama-kelamaan perasaan itu tuh bakal berubah. Jadi yang dimaksud berubah ini tuh kayak lebih memahami diri sendiri, lebih mengenal diri sendiri lagi, lebih realistis aja. Kayak mikir sebenarnya tujuanku ini realistis nggak sih, aku bisa mencapai apa enggak sih, apakah aku mampu, apakah hasil yang akan dicapai nanti itu sepadan sama usaha yang aku lakukan sekarang, atau kayak hal-hal yang aku korbankan sekarang gitu. Itu nanti bisa buat pertimbangan lagi sih buat menjalin hubungan pertemanan yang mungkin dirasa kayak udah mulai menjauh gitu ya. Selain mempertimbangkan tentang hal-hal pertemanan tadi, itu kan juga dibilang di awal kalau nggak ikut kegiatan ekstrakurikuler apapun atau kegiatan-kegiatan lainnya, nah itu bisa juga nyoba-nyoba buat ikut kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Siapa tahu nih bisa benar-benar nemu passion atau ketertarikan lain gitu. Malahan bisa jadi ternyata expert di bidang itu. Soalnya kan kalau nggak dicoba ya nggak tahu gitu kan. Karena kepintaran ini itu banyak banget macamnya. Jadi kayak contohnya bahasa atau gambar-gambar, musik gitu, pokoknya banyak banget macamnya. Jadi ya kalau bisa selain di bidang akademik, mulai cari ketertarikan lain di bidang yang lain gitu, kayak kegiatan lainnya. Mungkin ketertarikan lain di bidang itu tuh nanti bisa jadi buat kayak refreshing kalau lagi sumpek, atau malahan bisa jadi expert di bidang itu gitu sih.